Ya, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan bergabung dengan rekan Rahel Marimbuna di Makassar untuk melihat bagaimana dampak kenaikan LPG 12 kg di sana. Rahel, bagaimana dampaknya di Makassar? Sejak pemerintah atau tepatnya lagi Pertamina menaikkan harga LPG ukuran 12 kg dan dampaknya memang sudah mulai dirasakan di Kota Makassar dan juga sejumlah daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Pantauan di Kota Makassar sendiri dari salah satu agen Pertamina yang ada di Jalan Bandang, kenaikan harga LPG ukuran 12 kg sudah berdampak dengan menurunnya pembelian atau pemesanan LPG untuk ukuran 12 kg oleh warga. Di agen LPG di Jalan Bandang ini biasanya mendapatkan jatah 180 tabung per hari dan setiap harinya 100 tabung laku terjual. Namun sejak kenaikan harga LPG 12 kg, agen di Jalan Bandang ini mengaku bahwa tingkat penjualan yang menurun drastis, bahkan hanya 20 tabung ukuran 12 kg per harinya yang laku. Dan tabung ukuran 12 kg ini dijual oleh agen dari sebelumnya harga Rp92.000 per tabung, ini mengalami kenaikan antara Rp117 hingga Rp118.000 per tabung. Nah, tidak hanya di Kota Makassar, tetapi juga di Kabupaten Bulukumba. Dampak dari kenaikan harga LPG 12 kg ini juga dialami oleh warga di sana. Dan kalau pemerintah atau Pertamina menaikkan harga tabung 12 kg dengan Rp1.500 per kilogramnya atau sama dengan kenaikan Rp18.000 per tabung 12 kg, namun kenaikannya di Kabupaten Bulukumba mengalami kenaikan yang sangat drastis. Di tingkat agen saja dari harga sebelumnya Rp115.000 per tabung mengalami kenaikan Rp150.000 per tabung. Dan tidak hanya itu, kalau di tingkat pengecer saat ini dijual dengan harga Rp160.000 hingga Rp170.000 per tabung. Namun sampai hari ini memang dari pantauan di lapangan belum terjadi peralihan atau migrasi dari tabung 12 kg ke tabung 3 kg, dan sampai saat ini juga ketersediaan LPG di Kabupaten Bulukumba masih normal. Demikian Ralf, kembali. Ya. Baik, terima kasih Rahel atas laporannya. Kalau tadi dilaporkan harganya di level pengecer tuh bisa sampai 150.000 bahkan lebih ya. Di Bulukumba 165 sampai 170.000. Gimana nih Pak Ibrahim melihat fluktuasi harga di agen dan pengecer? Saya kembali lagi ya, anatomi siapa yang memakai yang 12 kilo. Saya sudah katakan hanya 17% dari total konsumsi LPG. Kalau tidak lagi di pedesaan yang memakai hanya 4%, yang lainnya di kota. Ya, lainnya di kota. Itu untuk kita melihat Bulukumba itu masuk apa gitu ya. Satu, Bulukumba tentu jauh dari titik, tentu tambah ongkos angkut ya. Nah sekarang dengan anatomi seperti ini sebenarnya kalau kita persempit lagi kan yang terkena di kota ya, kota yang banyak. Di kota siapa? Yang tadi kawan kita ini antara lain itu, tapi yang lebih banyak adalah rumah tangga. Yang rumah tangga itu ya saya harus mengatakan biasa-biasa saja ya, mereka menerima dan tidak ada kita lihat. Nah sekarang apakah dia bisa migrasi ke sana? Sebenarnya Pertamina sudah punya satu sistem, namanya pun bagus kan, namanya Simolek namanya. Siapa sih namanya Simolek ya? Ini sistem monitoring ya, untuk dengan laporan-laporan untuk LPG inilah kira-kira. Jadi dibuat sedemikian menjadi sistem distribusi tertutup. Jadi Pertamina ke agen, di mana kamu rencana jual, itu ada laporannya. Ke siapa, nanti sampai ke pangkalan juga dicatat semua itu siapa. Ya karena dulu kalau kita ingat bahwa yang boleh LPG 3 kg itu kan sudah didata dulu yang kelas menengah ke bawah ya. Dan itu yang diberikan tabung dan segala macam. Jadi ini ada datanya semua. Memang karena disparitas harga selalu ada curi-curi sedikit ya. Dan memang sudah dilihat antisipasi itu kalau perkiraan sementara itu adalah sekitar 2% bocor. Tapi lebihnya tidak bisa karena terbuka.
Dan sekarang tadi dikatakan, oh hari ini penjualannya berkurang. Mungkin diketahui, Simbah di rumah berapa tabung. Biasanya kan orang buat tabung ya. Nah, yang satu lagi dipakai, yang satu penuh menanti kan. Tidak dengan serta-merta beli, yang lain enggak. Kita kan sistemnya kan hanya tukar begini saja. Jadi tidak bisa langsung disimpulkan. Tidak seperti minyak, oh besok mau naik harga terus orang isi banyak-banyak, ini enggak bisa. Jadi sudah diprediksi bahwa dengan kenaikan pun kalau ada migrasi itu hanya 2%. Ya, itu simulasinya begitu karena katanya Pertamina sudah menggunakan konsultan di mana di daerah-daerah siapa yang harus 12 kilo itu sudah ada tanda-tandanya semua. Jadi sudah sangat, yang saya katakan tadi, sistem distribusi tertutup. Oke, nah Pak Dirgo, kalau Anda mendengar pernyataan itu betul atau tidak? Kalau implementasi di lapangan dengan sistem distribusi tertutup, dengan simulasi tadi, kontrolnya benar-benar terjadi di lapangan. Istilahnya kalau kita bandingkan dengan BBM, ada niat untuk membatasi antara mobil mewah sama mobil yang ya, kurang gitu. kalau tadi dengan penjelasan itu ternyata saya merasakan sendiri di lingkungan di mana saya tinggal. Ya. Jadi ketika waktu itu malam-malam dalam keadaan emergency habis, waktu itu kalau nggak salah habis lebaran, dua tabung tadi Pak bilang di setiap rumah tangga itu masalah ada cadangan. Satu nah, waktu lebaran dua-duanya ya kan nggak ada asisten di rumah, jadi lengah. Terus habis saya cari orang untuk beli yang 3 kilo, nggak dikasih. Wah, kaget juga, saya bilang ini emergency, kita gimana nanti mau masak ini, bilang. Terus akhirnya tetap nggak dikasih. Wah, saya bilang hebat juga ini dari agennya ini saya merasakan sendiri. Jadi kalau itu benar-benar seperti tadi Bapak katakan bahwa ini udah ada sistem ini, ya saya merasakan. Jadi bukan hanya wacana di luar aja gitu. Nah, ini mungkin juga bagus diimplementasikan nanti kalau misalnya dalam konteks yang sekarang lebih hangat ini kan, BBM, subsidi BBM. Jadi petugas itu berhak, oh ini nggak boleh, ini boleh. Nah, seperti itulah kira-kira. Mari ke tadi. Tapi memang benar itu saya benar-benar waktu itu ketika itu merasakan, jadi ya kita harus makan keluar, terus mandi keluar, air dingin. Bagaimana nih kalau dari Asosiasi Warteg melihat kalau migrasi tadi juga kendalanya kalau banyak tabungnya untuk ganti-ganti bisa sampai beberapa kali dalam sehari kan Reto? Jadi saya kira begini, kalau untuk kami ini para pengusaha warung kecilan, ya jelas tetap berdampak ya. Jadi kalaupun ketersediaan, kalau kemudian kita lihat tadi laporan seperti di Makassar belum ada migrasi, itu kemungkinan memang memang di rumahan. Tetapi untuk kami yang memakainya lebih dari 2 tabung, ya jelas kami migrasi. Ya, jelas kami migrasi karena memang kebutuhan sementara, ya. Sementara memang kalau dilihat dari tadi anatomi pemakai, kami memang diminta untuk memakai 12 kg. Bahkan 50 tadi. Bahkan 50. Kalau 50 mungkin untuk para pengusaha kelas atas, ya, buat kami juga keterjangkauan. Karena jelas konsumen kami, kemudian pembeli dan sebagainya itu jelas kita memang menengah ke bawah. Kalau migrasi ke 3 kilo, berdasarkan tadi sudah ada datanya siapa saja yang berhak membeli, bisa aksesnya? Sementara ini kita memakai tadi ya, walaupun kalau memang tidak dibatasi, mau tidak mau kita akan migrasi ke sana. Sudah dilakukan? Beberapa mungkin sudah. Oke. Yang jelas kami memang ini kan persoalan kenaikan LPG ini buat kami menjadi persoalan yang terus beruntun kesulitannya. Ya. Beberapa kali memang kenaikan gas lagi. Dulu ketika kita flashback ke belakang, ya, ketika kita konversi dari minyak ke gas ini, ya, ada semacam perjanjian atau ada semacam informasi kecil bahwa gas ini dalam waktu yang lama tidak akan naik, sehingga rame-rame kami ini mau pindah. Dan memang itu ada keuntungan di sana. Setelah kita hitung secara matematis dengan menggunakan minyak dan gas, memang ada keuntungan, ada hal logika yang bisa kami terima. Dan sekarang ternyata justru tidak begitu. Gas terus kemudian naik.
naik lagi Kita gitu ya. sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan. Iya, saya dengar malah nanti harga keekonomiannya 180 ribu gitu kan. Ini jelas juga buat kami sebuah kesulitan. Oke. Nah, jadi Pak Ibrahim kita dulu ya. Ya. Kita tanggapan kita akan kita beri dulu. Kita sekarang Pak Ibrahim memberikan tanggapan dari BPH Migas sesaat lagi.